kelasnya bisa disiapkan di atas meja semuanya. Sudah? Kalau sudah, silakan ketua kelas bisa mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu. Attention. Tangan dilipat, kaki Oke, selamat pagi semuanya. Semangat ya hari ini? semangat. Kita tepuk semangat terlebih dulu. Tepuk semangat. Oke, situ lah untuk kita semuanya. Untuk menumbuhkan sikap atau rasa nasionalis, kita hari ini menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Dipimpin satu anak, silakan kakak pimpin ke depan. Oke, berjajar pulau-pulau. Oke, hari ini kita akan belajar. Halo. Hari ini kita akan belajar IPAS. Bab berapa? Bab 8. Silakan dibuka di halaman 75. Akan mulai pembelajaran pagi hari ini dengan bab peran ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi sebelum itu kita membahas. Sebelum memulai pembelajaran kita kesepakatan kelas terlebih dulu. Yang pertama, kesepakatan kelas kita harus aktif. Aktif dalam arti menjelaskan zaman kebudayaan tersendiri, tapi ada waktunya. Paham? Sip. Kalau paham, next kita ke tujuan pembelajaran. Nanti kita akan membahas ada 2 topik. Yang pertama ada di topik A. Cuma karena ini di bulan puasa, materinya tidak dijelaskan. Tapi nanti akan dijelaskan sebuah dulu, tapi melalui Oke, bisa didengarkan. Silakan disimak yang peran ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selamat pagi semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini. Sebelum kita memulai, apakah ada yang dibicarakan? Hari ini kita akan memulai dengan ulasan cepat tentang topik baru. Siapa yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Sebelum kita mengulas materi pelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Tujuan pembelajaran topik A. Pertama, melalui menyimak gambar dan video, diharapkan peserta didik mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian mengaitkan dengan kehidupan saat ini dengan tepat. Kedua, melalui menyimak gambar dan video, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan dan menganalisis warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia, UNESCO, dengan tepat. Ketiga, melalui kegiatan mempresentasikan hasil diskusi ekonomi yang dilakukan. Para nelayan biasanya menggunakan kedai dengan desain tangible. Tangible cultural heritage adalah benda hasil karya manusia yang dapat dipindahkan atau bergerak, maupun yang tidak dapat dipindahkan atau tidak bergerak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah mendokumentasikan warisan budaya secara manual yang rentan dengan kerusakan. Contoh budaya tangible adalah suatu yang nampak di masyarakat seperti perkakas, senjata, atau alat musik. 2. Warisan budaya tak benda. Tangible sama intangible. Oke, pintar sekali. Kalau tangible itu yang apa? Benda. Iya, warisan budaya yang berwujud benda atau materi. Sedangkan yang intangible, Warisan budaya wujudnya tak benda. wujudnya tak benda. Pintar sekali. Contohnya tadi apa saja kalau yang intangible? Tadi Borobudur. Yang intangible. Intangible apa? Upacara ada. Pintar, upacara ada, terus apa lagi? Aksara Jawa. Baju ada, tarik ada. Baju adat benda atau enggak sih? Tangible itu upacara adat. Upacara adat, tarian daerah, Oh iya. lagu daerah, pemikiran orang-orang terdahulu. Ya enggak? Adat istiadat dan lain sebagainya. Pantun. Pantun. Salto zaman dulu.
Intangible adalah suatu bentuk warisan budaya yang berbentuk benda atau material yang ada fisiknya. Contohnya apa? Candi Borobudur, Candi Prambanan, Lawang Sewu. Lawang Sewu yang ada di Semarang apa? Lawang Sewu. Simpang 5. Kota Lama. Kota Lama. Yang di Indonesia yang paling terkenal itu apa? Batik. Dan buahnya Bayang. berarti sudah bisa ya. Warisan budaya itu ada dua, diingat-ingat. Yang pertama yaitu ada tangible yang berbentuk benda atau material. Contohnya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Nah, nanti nih kamu bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang itu apa? Kalau yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang itu apa? Uang. Kalau tangible bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Sedangkan yang intangible adalah sebuah pemikiran orang terdahulu, seperti adat istiadat, kemudian kebiasaan. Misalkan kalau orang Jawa ini kalau maghrib tidak boleh ke luar. Pernah nggak dibilangi orang tua yang seperti itu? Iya kan? Iya, terus misalkan kalau berbicara sama orang tua harus menggunakan bahasa yang sopan, itu termasuk intangible atau tangible sih? Intangible karena itu termasuk budaya. Ada upacara adat, ada tarian daerah, ada musik, ada nyanyian tradisional dan masih banyak lagi. Kalau misalkan nanti kita akan membagi menjadi 4 kelompok, oke? Kelompoknya sudah siap semuanya? Sudah. Sekarang kita waktunya LKPD. Waktunya 1 menit. Kalau Pancasila itu apa? Itu ada bendanya. Belum ambil lagi ya. Oke. Yang belum silakan di. Speed 4. Speed 5. Speed 6. Speed 7. Oke, Speed 8. Speed 9. Speed 10. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kalau di bulan puasa, biasanya bentuk perekonomian di lingkungan sekitar kalian itu apa? THR. Itu nanti waktu mepet bulan Ramadan. Yang pertama ada apa? Kegiatan ekonomi masuk terawih. Bazar Ramadan. Ya kan? Bazar Ramadan itu. Apakah itu kegiatan ekonomi? Yang kayak misalnya Beli takjil. Terus apa lagi? Ya boleh dong. Terus apa lagi? beli es serut. Kalau beli takjil ini namanya aktivitas apa? Di bidang apa? Beli makanan. Di bidang usaha pertanian, atau usaha kehutanan, perkebunan,
Perdagangan. Perdagangan. Tulisannya Pak Guru bagus sekali ya. Bagus. Pak, Fitri, Pak. Yang pertama, ada yang tahu usaha pertanian itu contohnya apa? Penanaman padi. Padi, terus apa lagi? Umbi-umbian, jagung, pintar sekali dan lain sebagainya. Kemudian ada usaha kehutanan. Apa sih usaha kehutanan itu? Biasanya hutan ini pohonnya besar-besar atau kecil-kecil? Apa? Contohnya pohonnya apa? Pohon jati, pintar. Boleh dibaca, bukunya jangan dibuat mainan. Pohon, kalau yang kehutan itu ada pohon jati. Dilihat di halaman 79. Rotan, ulin, meranti dan lain sebagainya. Ciri-cirinya kalau usaha kehutanan ini pohonnya besar. Yang namanya hutan pasti pohonnya besar. Kalian tahu pohonnya kecil-kecil itu namanya apa? Ini usaha peternakan. Usaha peternakan itu contohnya apa saja? Ayam, sapi, kambing, bebek. Dan banyak sekali, gampang ya babi. Kemudian ada usaha jangan kebalik ya, ada perkebunan, ada pertanian, ada Nah, yang perkebunan itu apa? Contohnya perkebunan itu contohnya apa? Usahanya apa? Kebun tomat, kopi. Kalau teh, pinter. Misalnya kacang tanah itu termasuk perkebunan atau pertanian? Pertanian. Kalau padi itu termasuk perkebunan atau pertanian? Atau pertanian atau perkebunan? Pohon jati sama pohon nangka, yang mana yang perkebunan? Pohon nangka. Karena nangka itu apa? Ada hasilnya apa? Buah. Kalau bisa biasa. Selanjutnya ada usaha. Bijinya dibedakan menjadi berapa? 2. Ada apa saja? Perikanan, air tawar, terus perikanan air asin. Air tawar atau air tawar kali. Ada juga perikanan di air payau. Air payau itu air yang seperti apa? Air asin. Biasanya di mana? Di lautan. Air asin. Di laut, maksudnya Jasa. penjahit. Bisa yang membedakan usaha jasa. Bisa jasa biasanya hanya pemikiran atau tenaganya saja. Dia tidak memakai barang Jasa joki barang jadinya. Barang itu katanya jasa joki MM. Ya, juga pelayanan yang baik juga. Contohnya koyok guru. Nah, Allah jadi Kalau ada guru takut baju beda. mudah kan? Apa tadi? Yo, kalau mudah silakan dibaca. Nomor 1 apa? Jenis usaha yang paling banyak dilakukan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitarmu. Usaha apa? Ada apakah usaha perdagangan, usaha perikanan, atau usaha yang lainnya? Silakan dipilih salah satu aja. Sudah capek kan? Puasa-puasa? Ya, belajar tentang apa? Warisan budaya. Ada tangibel, Tangibel sama intangibel. Tangibel satu, contoh tangibel apa? Candi Borobudur. Contoh intangibel. Aksara Jawa. Buahnya Lainnya. apa? Sebutkan 3
3 jenis usaha yang ada di Indonesia. Jasa guru, jasa. Habis itu peternakan sama pertanian. Pertanian. Sebutkan jenis usaha yang dia memproduksi sebuah pakaian. Bisa apa? Apa namanya? Apa yuk? Apa namanya? Industri. Industri. Kalau pohon jati itu biasanya diproduksi usaha di bidang mana? Pertanian. Kehutanan. Kalau padi biasanya di usaha mana? Padi. Kalau apel biasanya di usaha mana? Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelas 5 Zain. Gambarnya di situ tadi, Kak. Silakan kita ke masing-masing. Ada yang kita tanyakan mengenai materinya? Tidak. Semangat untuk puasanya. Sudah berapa hari kita puasa? Satu minggu. Oke, bagaimana perasaannya untuk siang hari ini? Sudah lemas?